hari ini, Senin 22 November 2021, ternyata ada sejumlah faktor yang membuat polisi belum juga mengumumkan tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang. Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon subscribe channel ini dulu agar channel ini makin berkembang. Bila sudah, mari simak videonya. Minggu 21 November 2021 sore melalui channel YouTube Anjas di Thailand menduga hal ini merupakan strategi polisi untuk mendapatkan lebih banyak lagi pelaku, atau ada suatu hal yang masih memerlukan verifikasi karena kita tidak mau melihat orang yang tidak bersalah justru malah jadi tersangka, bisa karena framing atau hal lain, tutur Anjas. Anjas pun memberikan dukungan kepada penyidik walaupun ada banyak media yang mendorong polisi untuk segera mengungkap tersangka. Saya percaya kalau untuk menentukan tersangka sekedar menyelamatkan muka atau nama kepolisian, aku rasa polisi tidak seegois itu, ucapnya. Sebenarnya ada beberapa hal yang sudah tersebar di media massa yang bisa dikategorikan sebagai alat bukti yang bisa mengarah kepada tersangka kasus pembunuhan di Subang, menurut analisa Anjas. Tetapi polisi masih menahan emosi untuk tidak mengungkap atau menangkap pelaku, baik itu eksekutor atau otak kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Ada banyak orang yang terlibat dalam kasus ini dan juga mengetahui terlibatnya baik sebagai dalang maupun sebagai eksekutor atau pelakunya paling tidak lebih dari 2 orang, tuturnya. Anjas juga mengungkapkan analisis bahwa dari 55 saksi yang diperiksa dalam pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang, banyak yang mengetahui tetapi mereka melindungi. Saya menduga dari kasus ini ada banyak orang yang mengetahui tapi mereka sedang melindungi karena banyak hal kejanggalan terutama di 48 jam pertama setelah terjadi pembunuhan pada 18 Agustus 2021, tutur Anjas. Menurut Anjas, ada banyak saksi yang memberikan keterangan yang berubah-ubah dan berbeda-beda, termasuk memberikan keterangan tambahan. Apalagi kemudian saksi sudah dilakukan pemeriksaan berulang-ulang, bahkan sampai ada yang belasan. Mereka sudah pengalaman dan belajar dari pemeriksaan-pemeriksaan sebelumnya. Mereka sudah tahu kisi-kisi pertanyaan yang akan diajukan pemeriksa, apalagi pertanyaan soal 48 jam pertama, ujarnya. Anjas menilai saat ini pengungkapan kasus sudah masuk bab krusial dan polisi akan segera menetapkan tersangka, tetapi masih ditahan karena keterangan saksi banyak yang berubah. Menurut Anjas, di dalam hukum seseorang yang mengetahui pelaku kejahatan tetapi melindungi seseorang dengan keterangan palsu harusnya juga mendapat hukuman dari pengadilan nanti. Kemungkinan besar akan banyak saksi akan kena hukuman karena mereka melindungi pelaku dan dalang dari semua ini, katanya. Ada beberapa hal yang sudah jelas mengarah mereka kepada tersangka, tetapi mereka pede-pede saja. Itu menurutku terlalu naif ya, nanti tentunya ini semua yang menjawab adalah waktu, tutur Anjas. Bagaimana tanggapan kalian? Jangan lupa like, komen, dan tekan tombol subscribe-nya. Terima kasih sudah nonton video ini, sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.